Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan dari video sebelumnya yang menggunakan buku Giso, edisi YFRS yang ketiga, dan kita lanjut ke isu depresiasi lainnya. Selanjutnya itu di mana kita tahu bahwa perusahaan itu jarang membeli aset pabrik itu di hari pertama pada periode fiskal ataupun melepaskan atau menghapuskan aset tersebut di hari terakhir pada periode fiskal, sehingga timbul sebuah pertanyaan, berapa sih depresiasi yang harus dibebankan perusahaan untuk periode parsial yang terlibat? Misal nih, periode fiskal kita itu sama dengan tahun kalender ya. Maka apakah bisa kita pastikan perusahaan itu membeli aset pada awal tahun atau 1 Januari dan menghapusnya pada akhir tahun atau 31 Desember? Tentu tidak. Pasti perusahaan membelinya di tengah-tengah tahun tersebut. Sehingga akan ada bagian tahun dari kepemilikan aset tersebut. Nah, dalam menghitung biaya penyusutan untuk periode parsial ini, perusahaan harus menentukan biaya penyusutan untuk 1 tahun penuhnya dahulu. Nah, setelah kita tahu untuk 1 tahun penuhnya berapa, kemudian kita lakukan proporsi beban penyusutan ini di antara periode yang kita hitung. Nah, proses ini terus berlanjut selama masa manfaat aset tersebut. Sebagai contoh kita lihat di sini, Maserati dia membeli mesin untuk proses perakitannya itu pada 1 Agustus 2019 dan harganya dia beli 150.000 dan memiliki nilai sisa 24.000 dan diperkirakan masa manfaat 5 tahun, jam kerjanya 21.000 jam dan sama dengan tahun kalender ya, ini berarti karena dia berakhir di 31 Desember dan diminta untuk menghitung menggunakan 4 metode yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, saat membeli aset pabrik, perusahaan itu harus hati-hati menggunakan tingkat depresiasinya ya. Nah, yang pertama kita lihat ini bagaimana metode garis lurus. Untuk metode garis lurus, tadi kita lihat di sini kembali bahwa dia beli senilai 150.000 dan nilai sisanya itu 24.000. Maka jumlah yang dapat didepresiasi adalah 150 dikurang 24, yaitu 126.000. Untuk garis lurus langsung kita bagi saja dengan masa manfaat 5 tahun, maka annual expense-nya atau beban penyusutan per tahunnya adalah 25.200. Namun ada parsial karena ini dibeli pada tanggal 1 Agustus 2019. Dari 1 Agustus 2019 ke 31 Desember ada berapa bulan? Ya, benar banget, ada 5 bulan. Maka kita kalikan 5 per 12. Maka untuk tahun 2019, beban penyusutannya adalah 10.500. Maka bisa dijumlahin di akhir nanti akumulasi. Next, di tahun 2020 ada parsial? Tidak ya, karena tidak ada parsial, maka kita kalikan saja langsung. Oh ya, sebelum itu kita catat dulu jurnal penyesuaiannya, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi yang 10.500. Next, di tahun 2020, annual expense-nya 25.200, tidak ada parsial, maka langsung saja di 25.200. Begitu juga selanjutnya, akumulasi tinggal ditambahin aja terus. Lanjut sampai 2023. Nah, di 2024 tentu akan ada parsialnya lagi. Nah, di berapa lagi? Di sini sudah 5 per 12, tentu di sini adalah untuk 7 bulannya lagi. Sehingga genaplah semuanya selama 5 tahun ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun 5 bulan, tambah 7 bulan. Maka total 5 tahun. Nah, depresiasi expense-nya untuk tahun 2024 adalah sebesar 14.700. Kita jumlahkan semuanya, totalnya harus sama sebesar 126.000. Next, menggunakan metode aktivitas, di mana diasumsikan selama 2019 digunakan selama
800 jam. Nah, tadi dia bilang bahwa masa, produksinya itu adalah selama 21.000 jam. Maka kita bisa hitung tadi dasar, penyusutan kita adalah 126.000, kita bagi dengan 21.000 jam, maka tarifnya adalah €6 per jamnya. Nah, kita tahu di 2019, jumlah, produksinya adalah sebesar 800 jam. Kita kalikan dengan tarif yang sudah kita hitung tadi, maka annual expense-nya adalah 4.800. Apakah parsial? Tentu tidak, karena di sini udah diketahui memang 800 jam selama 2019, maka tidak ada pengali parsialnya. Maka untuk tahun 2019 penyusutannya 4.800, akumulasinya 4.800. Untuk kita bikin jurnalnya dulu. Depresiasi expense 4.800 pada akumulasi ya. Ini jurnal yang selalu bersahabat di akhir tahun selalu ada. Untuk tahun 2020 sampai 2023 tidak dapat kita hitung karena tidak ada data penggunaannya. Oke, next. Kita lanjut bagaimana jika menggunakan metode angka tahun. Nah, dasar depresiasi kita 126.000 tadi. Untuk tahunnya, tahun pertama dia ada masa manfaat 5 tahun, berarti tetap penyebutnya 15 ya, dan pembilang untuk tahun pertamanya 5. 5 per 15 dari 126.000. Maka beban penyusutan per tahunnya itu sebenarnya adalah 42.000. Namun karena ada partial year tadi, kita masukkan 5 per 12 dari Agustus sampai 31 Desember, maka untuk tahun 2019 ini penyusutannya adalah sebesar 17.500. Kita jurnal, kita masukkan ke sini, ke sahabat yang sangat akrab ini. Lanjut kita hitung bagaimana di 2020. Nah, di sini pembilangnya adalah 4,58, yaitu dari 7 per 12 lagi kan ya, 7 bulan per 12. 4,58 per 15. Maka jumlahnya adalah 38.500. Langsung kita jumlahin saja. Begitu seterusnya sampai 2023. Nah, nanti di 2024 sisalah dia yang 0,58-nya lagi. Dan ini kita jumlahkan totalnya harus 126.000, sama dengan dasar depresiasi kita tadi. Oke, next. Bagaimana menggunakan metode saldo menurun berganda? Dasarnya tadi 150.000 ya. Untuk saldo menurun berganda dia beda dengan yang lain, dia tidak mengurangi harga perolehan dengan harga sisa. Nah, tarif per tahunnya ini ada 5 tahun, berarti 100 dibagi 5 tahun, 20% dikali 2, 40%. 40% dari 150.000, maka untuk 1 tahun seharusnya 60.000, namun karena ada parsial, maka untuk tahun 2019 adalah 25.000. Kita masukkan ke sahabat. Oke. Lanjut 2020, ini normal ya, karena tidak ada parsial, tinggal masukkan saja sampai di 2022. Nah, di 2023, ini sisa kan 45.000 kurang 18.000, 27.000 lagi, kali 40%. Yaitu sebesar 10.800, tapi tidak bisa kita masukkan dia semuanya, karena harus ada nilai sisanya sebesar yang 24.000 tadi. Maka di bawah ini totalnya harus 126. Kalau kita masukkan 10.800 ke sini, maka jumlahnya akan lebih dari 126 dan nilai sisanya akan kurang dari 24.000. Maka kita paskan saja, dari sini kita jumlahkan, berarti sampai sini sudah dijumlahkan 123. Maka untuk tahun terakhir hanya 3.000 saja lagi untuk menggenapkan dia menjadi 126.000. Oke, nah perusahaan ini kenapa harus melakukan revisi atas depresiasi yang sudah dilakukannya? Karena depresiasi ini sebenarnya kan hanyalah perkiraan, sehingga perusahaan itu perlu mungkin merevisi selama umur aset. Kerusakan
fisik yang tidak diduga atau keusangan yang tidak diduga itu dapat menurunkan eee, estimasi masa manfaat aset. Sehingga, seperti, pemeliharaan yang lebih baik atau perkembangan, eee, perawatan dari suatu aset mungkin bahkan bisa menambah masa manfaatnya. Jadi kita tidak bisa tahu, bisa saja musibah datang menyebabkan menurunnya, periodenya atau bahkan karena pemeliharaan kita menjadikan umurnya jauh lebih tinggi. Sebagai contoh kita lihat di sini ada Arcadia, dia membeli peralatan seharga 510.000, masa manfaat 10 tahun, nilai sisa 10.000. Penyusutannya ini sudah dicatat selama 7 tahun metode garis lurus. Nah, tahun 2019 untuk tahun ke-8 diperkirakan total umurnya harusnya itu 15 tahun lagi dengan nilai sisa 5.000, yang awalnya nilai sisa 10, di tahun 2019 diestimasi nilai sisanya hanyalah 5.000, terus ini 10 tahun udah jalan 7, berarti harusnya sisa 3, tapi bahkan dia bilang masih ada 15 tahun lagi. Nah, gimana nih kita menghitungnya? Apakah ada jurnal untuk memperbaiki depresiasi yang sudah berlalu? Oh, tidak ada. Kemudian bagaimana kita menghitung depresiasi untuk 2019? Yuk, next ke slide berikutnya. Kita lihat di sini. Awalnya itu dibeli 510.000, terus dikurangi nilai sisa 10.000. Berarti dasar untuk depresiasinya adalah 500.000 yang sudah dijalankan yang di awalnya diperkirakan 10 tahun. Berarti annual depreciation-nya selama ini itu adalah sebesar 50.000. Sudah jalan 7 tahun berarti sudah didepresiasi sebesar 350.000, dan sekarang di 31 Desember 2018 nilai bukunya berarti adalah 160.000. Nah, dari yang 160.000 ini tadi dibilang bahwa nilai sisanya itu 5.000. Berarti dasar untuk depresiasi kita adalah 155. Berarti nilai sisanya berapa lagi? 8 tahun. Kan tadi dia bilang 15 ya. Udah jalan 7 berarti sisa 8. Maka annual depreciation-nya adalah 19.000. Maka ini merupakan depresiasi untuk tahun 2019. Jurnalnya adalah Depreciation Expense 19.375 pada akumulasi depresiasi ini sahabat tadi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke jenis penyusutan lain yaitu depresi. Nah, depresi ini kita gunakan untuk apa sih? Nah, sumber daya alam itu atau sering juga disebut sebagai wasting asset seperti minyak bumi, mineral, dan hutan, itu kita gunakan penyusutannya menggunakan depresi. Nah, sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu aset biologis seperti hutan dan sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan tambang lainnya. Nah, persyaratan akuntansi dalam pelaporan untuk aset biologis ini menggunakan pendekatan nilai wajar dan sudah kita bahas di bab 9 sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus ke sumber daya mineral yang mengalami dua fitur. Yang pertama itu dia dihapus secara keseluruhan atau diganti asetnya itu dengan tindakan alami. Nah, ada masalah akuntansi yang harus dijawab pada kasus depresi ini, yaitu bagaimana menetapkan dasar biaya, terus pola alokasi apa yang harus diterapkan. Nah, maka digunakanlah depresi ini sebagai proses pengalokasian biaya sumber daya mineral tersebut. Bagaimana kita menentukan dasar depresi sumber daya mineral? Misalnya nih, perusahaan mengeluarkan pengeluaran cukup besar nih untuk mencari sumber daya mineral, dan setiap penemuan yang berhasil itu ada banyak kegagalan. Selain itu, perusahaan sering mengalami penundaan waktu antara terjadi biaya dan manfaat atau pendapatan dari sumber daya yang diekstraksi atau diolah tersebut. Akibatnya, perusahaan industri sering menerapkan kebijakan konservatif dalam memperhitungkan pengeluaran terkait dengan penggalian sumber daya mineral ini. Nah, untuk perhitungan dasar depresi, kita dapat
membagi menjadi 3 jenis pengeluaran. Yang pertama itu pra-eksplorasi, biaya pra-eksplorasi. Biaya pra-eksplorasi ini biaya sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tersebut. Misalnya nih perusahaan melakukan pengujian kemungkinan suatu lokasi pengeboran minyak sebelum menimbulkan biaya eksplorasi yang besar. Nah, atau bisa juga kita bilang ini biaya pencarian ya, sampai menemukan tempat kita akan mengolah. Nah, umumnya ini dibebankan pada saat terjadinya. Terus yang kedua itu ada biaya eksplorasi dan evaluasi. Contoh biaya eksplorasi dan evaluasi ini adalah akuisisi hak untuk mengeksplorasi, terus studi geologi, geokimia, pengeboran, sampling, dan kegiatan terkait evaluasi kelayakan teknis dan kelayakan komersial dari sumber daya mineral tersebut. Terus yang ketiga yaitu tentu saja biaya pengembangannya. Nah, setelah kelayakan bisnisnya tadi ditunjukkan, maka dilanjutkan ke tahap pengembangan. Sehingga di sini sudah diharapkan bahwa akan ada proses produksi yang menguntungkan. Nah, terus bagaimana kita menghapus biaya sumber daya ini? Nah, setelah perusahaan menetapkan dasar depresi, masalah selanjutnya bagaimana kita bisa mengalokasikan biaya itu ke periode akuntansi. Nah, biasanya perusahaan itu menghitung depresi itu dengan metode unit produksi atau activity approach. Nah, jadi depresi ini fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tersebut. Nah, perhitungannya yaitu total biaya sumber daya mineral itu kita kurangi dengan nilai sisa dibagi dengan jumlah unit yang diperkirakan berada dalam deposit sumber daya untuk mendapatkan biaya per unit produk. Nah, untuk menghitung depresi nanti, biaya per unit ini kita kalikan dengan jumlah unit yang diekstraksi. Maka ketemulah berapa biaya depresinya tersebut. Misalnya, kita lihat di sini ada Maclede, dia memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk menambang perak. Biaya sewanya 50.000, biaya eksplorasinya 100.000. Biaya pengembangannya 850.000 dan total biaya terkait dengan tambang ini adalah 1 juta, yaitu 850 tambah 100 tambah 50.000. Maka McLeod memperkirakan bahwa tambang ini akan menghasilkan 100 ons emas, perak, atau apalah ya. Terus, jika McLeod ini kita lihat rumusnya yaitu total cost dikurang residual value-nya dibagi dengan total estimated-nya tadi 100.000, maka tarifnya adalah $10 per ons-nya. Nah, jika McLeod mengekstrak 25.000 ons di tahun awal, di tahun pertama, maka depresinya adalah 25.000 kali tarif yang 10 euro tadi. Maka kita dapatkan 250.000. Biaya depresi ini terkait dengan yang sudah kita hitung, dia tampilkan di laporan posisi keuangannya, yaitu at cost-nya tadi 1 juta dikurangi depresinya 250.000. Maka nilai bukunya sekarang adalah 750.000. Terkait dengan persediaan yang dijual ini, dia merupakan bagian dari cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, perusahaan dia harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan pengeluarannya. Nah, seperti yang pertama itu kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset tadi dan besarnya aset dan kewajiban, pendapatan dan beban serta arus kas operasi yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral ini. Terakhir, evaluasi, kita mengasumsikan bahwa
perusahaan menggunakan prinsip biaya historis untuk menilai aset berwujud berumur panjang setelah diakuisisi tadi. Namun perusahaan memiliki pilihan di mana mereka dapat menilai aset ini pada harga perolehan atau pada nilai wajar. Network Rail, dia contoh perusahaan yang memilih menggunakan nilai wajar untuk mempertanggungjawabkan jaringan relnya. Penggunaan nilai wajarnya ini menyebabkan peningkatan sebesar 4.289 juta untuk aset berwujud yang berumur panjang. Nah, ketika perusahaan memilih untuk menilai menggunakan nilai wajar aset berwujud berumur panjang mereka, maka perhitungan perubahan nilai wajar ini menyesuaikan aset yang sesuai dan menetapkan keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi aset berwujud berumur panjang tersebut. Dan keuntungan yang belum direalisasi ini disebut sebagai surplus revaluasi. Kemudian, untuk mengilustrasikannya, kita lihat contohnya di sini ada Siemens. Ada yang pakai HP Siemens nggak? Siemens ini dia membeli tanah senilai 1 juta tanggal 5 Januari. Terus dia menggunakan akuntansi revaluasi pada tanah periode berikutnya. Tanggal 31 Desember 2019 dia nilai nilai wajarnya adalah sebesar 1.200.000. Maka pencatatan yang harus dilakukan adalah tanah land pada unrealized gain-nya 200.000. Karena dia melakukan perhitungan nilai wajarnya lagi. Tanah ini dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebesar 1.200.000 dan keuntungan revaluasi yang belum direalisasi atas tanah tadi menambah pendapatan komprehensif lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, jika ini satu-satunya penyesuaian revaluasi sampai saat ini, maka laporan posisi keuangan dia mengakumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 200.000 ini. Nah, untuk mengilustrasikan akuntansi revaluasi aset yang dapat dia susutkan, kita lihat bahwa Lenovo dia beli peralatan senilai 500.000 pada 2 Januari 2019. Memiliki masa manfaat 5 tahun dan disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan nilai sisa 0. Lenovo memilih menilai kembali peralatannya ke nilai wajar selama masa pakai peralatan. Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000, yaitu tadi 500.000 dibagi masa manfaat 5 tahun, dan dicatat sebagai depresiasi expense 100.000 pada akumulasi depresiasi 100.000. Nah, setelah dia melakukan pencatatan itu, Lenovo memiliki nilai tercatatnya yaitu atau nilai bukunya yaitu 400.000. Nah, Lenovo dia menerima penilai independen untuk menilai nilai wajar peralatan pada 31 Desember 2019 dan ternyata nilainya adalah 460.000. Untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar, Lenovo melakukan hal yaitu yang pertama mengurangi akumulasi penyusutan sehingga akun peralatannya menjadi 0, terus dia mengurangi akun peralatan sebesar 40.000, dan kemudian dia mencatat keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi peralatannya, yaitu tadi 60.000 atau 460.000 dikurang 400.000. Maka ini menjadi jurnal pencatatannya. Terus, sehingga sekarang peralatan ini dilaporkan pada nilai wajarnya, yaitu yang 460.000. Dan kenaikan nilai wajar sebesar 60.000 itu dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif sebagai penghasilan komprehensif lain. Selain itu, saldo akhir ini dilaporkan dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Oke, baiklah sekian materi terkait dengan penyusutan. Semoga teman-teman dapat memahami dan jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.